Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Della Triwijayanti dengan NIM 2020008-265. Di sini saya akan menjelaskan sebuah perbandingan perusahaan, yaitu perusahaan Indofood. Salah satu produknya Indomie dengan Wings Food dengan produk mie sedap. Seperti apa sih perbandingan di antara kedua perusahaan ini? Next. Pendahuluan. Dari 10 mie dalam daftar yang terkenal pada kalangan masyarakat, terlihat merek Indomie terutama dengan varian mie goreng mendominasi rating dengan menduduki keempat posisi teratas. Sementara mie sedap yang merupakan produk dari Wings Food hanya menduduki satu posisi terakhir. Indomie yang merupakan produk dari Indofood memang sudah lama menjadi pasar mie instan yang tenar di Indonesia. Tetapi dengan kemunculan mie sedap pada tahun 2003, pasar mie instan di Indonesia menjadi semakin marak. Dan tentu meningkatnya juga kewaspadaan dari sang market leader, yaitu Indomie yang berasal dari PT Indofood. Next. Indomie sendiri sudah lama hadir meramaikan pasar mie instan, jauh sebelum mie sedap. Merek mie instan bersatuan dengan Indofood ini sudah hadir sejak tahun 1970-an dan mulai meroket sejak tahun 1982 oleh perusahaan yang didirikan oleh Sudoro Salim. Begitu keluar merek ini, secara cepat langsung meramaikan pasar atau merajai pasar. Sekitar 70% market share pasar mie instan di Indonesia. Saking topnya merek Indomie ini, orang pun sering menyebut semua makanan mie instan adalah Indomie. Sedangkan mie sedap, baru pada tahun 2003, setelah sekitar 30 tahun Indomie berjaya, merek mie sedap muncul turut meramaikan pasar mie instan di tanah air. Dan baru merek mie sedap inilah yang dinilai mampu mengkikis sedikit demi sedikit market share Indomie sebagai market leader mie instan di Indonesia. Selain di Indonesia, mie sedap juga mampu menembus mancanegara seperti Malaysia dan Nigeria. Mie sedap cukup fenomenal dengan rasa kari spesial yang kental dan katanya nendang rasanya. Merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food ini pertama kali hadir dengan hanya 3 varian, yaitu mie goreng dengan kriuk-kriuk, rasa soto dengan koya, dan rasa ayam bawang dengan bawang goreng. Next. Dari segi kemasan, Indomie dan mie sedap sebagai berikut. Kemasan ini adalah salah satu varian yang mereka produksi, yaitu mie sedap goreng dan Indomie goreng. Di kedua varian ini sama-sama mie goreng. Jadi keunggulan dari Indomie sendiri itu memiliki tekstur mie yang kenyal, sedangkan mie sedap itu lebih ke bumbu dan kriuknya. Masyarakat sekitar lebih dominan ke Indomie karena tekstur mie yang kenyal dan porsinya yang tidak terlalu banyak. Sedangkan mie sedap itu lebih ke porsinya yang mungkin lebih banyak dibandingkan Indomie. Tapi tekstur atau rasa kekenyalan mie-nya itu berbeda dengan Indomie. Next. Yang berikut adalah strategi promosi Indofood dan Wings Food. Yang pertama, Indomie. Strategi promosi Indomie paling jelas terlihat memblokir iklan di televisi yang menyuguhkan unsur cerita
tentang bagaimana para pencipta Indomie mencari dan menikmati mie kesukaannya. Indomie terlihat mengangkat produk dengan tema selera Nusantara. Seperti yang kita lihat bahwa varian-varian Indomie yang telah dijual di kalangan masyarakat itu banyak varian. Variannya itu terdiri dari selera Nusantara, seperti Indomie rasa soto Lamongan, Indomie sambal mata, Indomie, dan lain-lain. Indomie itu lebih menciptakan rasa-rasa dominan ke Indonesia, jadi lebih Nusantara. Sedangkan mie sedap, strategi awal mie sedap untuk bermain di pasar mie instan adalah menetapkan harga yang sangat ekonomis. Seperti kita ketahui bahwa mie sedap ini dengan Indomie itu lebih murah dibandingkan Indomie dengan harga yang ekonomis dan juga porsi yang menurut masyarakat itu berbeda, di mana mie sedap ini lebih banyak dibandingkan Indomie. Namun mempertahankan rasa bumbu yang sedap dan gurih yang ada di mie sedap ditambah pula dengan cara klasik, yaitu memberikan hadiah sebuah piring dan gelas. Jadi setiap pembelian mie sedap, masyarakat ini akan diberikan hadiah setiap pembelian, mungkin 5 mie sedap atau mungkin lebih dari itu mendapatkan hadiah sebagai strategi promosi dari mie sedap ini. Next. Jika dilihat dari Brand Index atau TBI tahun 2020, kedua merek ini yaitu mie sedap dan Indomie cukup jauh, yaitu Indomie dari Indofood meraih indeks 70,5%, sedangkan mie sedap yaitu 16%. Dilihat dari 5 tahun ke belakang pun, Indomie terlihat masih memimpin pasar mie instan di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa Indomie ini banyak masyarakat menganggap mie instan itu adalah Indomie. Jadi lebih familiar Indomie dibandingkan mie sedap. Maka dari itu Indomie dari Indofood ini meraih indeks yang lebih besar dibandingkan mie sedap. Dengan beberapa varian rasa Nusantara, mie Indomie ini akan jauh lebih menguasai pasar dibandingkan mie sedap. Next. Keberhasilan Indomie. Salah satu kunci sukses Indomie terletak pada Indofood yang juga mempunyai posisi kuat pada merek tepung terigunya, yaitu Bogasari. Dengan menguasai salah satu bahan pokok untuk membuat mie, Indofood bisa lebih mudah menekan harga Indomie, sekaligus meningkatkan kualitas mie-nya. Ini membuat para pesaing semakin sulit untuk mengimbangi Indomie. Merek ini juga seringkali meluncurkan berbagai varian rasa baru. Dalam satu jenis mie goreng saja, Indomie bisa meluncurkan beberapa varian rasa, seperti Indomie goreng biasa, mie goreng pedas, mie goreng rendang, mie goreng cabai hijau, goreng iga penyet, dan lain-lain. Rasa mie instan, terutama varian mie goreng, dianggap pas rasanya oleh selera masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia yang lebih dominan menyukai selera Nusantara. Dan juga masyarakat Indonesia lebih suka varian sambal di berbagai kalangan daerah di Indonesia. Next, kegagalan Wings Food mie sedap. Terletak pada kelemahan PT Wings Food Group, di mana PT Wings Group ini
memproduksi banyak produk-produk selain food atau selain makanan. Kita bisa menganalisis dari sini bahwa Wingfood ini memiliki kekurangan terletak pada Wingfood lebih menentang market leader. Misal kayak mie sedap, seperti contohnya Wingfood ya, mie sedap itu melawan Indomie. Melawan Indomie yang kita bisa sebut bahwa Indomie itu adalah market leader mie instan di Indonesia. Sehingga PT Wings Group, terutama di Wingfood ini juga dikatakan minim inovatif dalam meluncurkan produk baru dan kurangnya varian rasa pedas yang terletak pada mie sedap atau mie instan yang diproduksi Wingfood. Dari sini kita bisa lihat bahwa kurangnya inovatif atau kurangnya inovasi dari Wingfood mie instan mie sedap ini kurang dalam meluncurkan varian-varian baru. Seperti kita bandingkan dengan Indomie, di mana Indomie ini lebih menekankan varian-varian rasa Nusantara yang ada di Indonesia. Sedangkan mie sedap ini juga mereka juga meluncurkan beberapa varian Nusantara, tetapi tidak banyak atau tidak lebih banyak Indomie. Sedangkan Indomie ini lebih fokus untuk meluncurkan produk-produk baru atau rasa-rasa baru dengan rasa-rasa Nusantara di Indonesia, di mana masyarakat ini sudah familiar dengan rasa tersebut, sehingga Indomie ini lebih banyak diminati masyarakat Indonesia dengan varian-varian Nusantaranya. Sedangkan mie sedap ini dia meluncurkan produk baru, tetapi dengan varian rasa yang belum dirasakan atau belum pernah dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, seperti mie sedap spicy Korean, itu kan lebih produk varian rasa yang ada di Korea. Itu terinspirasi dari Korea, yang mungkin masyarakat Indonesia belum terlalu familiar dengan rasa tersebut, sehingga masyarakat Indonesia ini lebih minat dengan Indomie yang mempunyai rasa-rasa yang varian rasa yang familiar bagi mereka, yaitu Nusantara. Sedangkan mie sedap ini kan lebih menekankan produk varian yang ada di luar negeri seperti Korea tadi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Saya akan menarik kesimpulan bahwa PT Indofood yang mengeluarkan produk mie instan yaitu Indomie, sedangkan PT Wingfood yang mengeluarkan produk mie instan yaitu mie sedap. Ini mereka salah satu dua produk yang saling berkuasa di pasar mie instan di Indonesia, karena dari kedua mie ini mereka sama-sama mempunyai kekuatan yang bisa mengalahkan satu sama lain. Tetapi dengan kegigihan Indomie dengan mengeluarkan varian-varian rasa yang familiar bagi masyarakat Indonesia dengan varian-varian Nusantara yang ada di Indonesia, itu bisa mengalahkan atau bisa bertahan sebagai market leader pasar mie instan di Indonesia. Sekian presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.